Shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi. Saya ucapkan juga selamat pagi buat saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan yang ada di rumah, yang bisa melihat kami bersama-sama beribadah melalui streaming. Saya ucapkan selamat pagi. Kiranya kasih Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita. Kita akan beribadah kepada Tuhan. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, atas kasih-Mu, berkat-Mu yang boleh kami terima dalam hidup kami Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada Bapa. Ini bukan karena kekuatan kami, ini bukan karena kelebihan kami Tuhan, tapi semata-mata karena hanya kasih-Mu Tuhan dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau telah menyelamatkan hidup kami Tuhan. Pengorbanan-Mu yang di atas kayu salib telah membebaskan kami dari kutuk dosa, memberikan kami sukacita, memberikan kami kemenangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, melalui ibadah pada pagi hari ini Tuhan, memperingati hari Jumat Agung Bapa. Kami mau Tuhan, tidak sekedar ibadah saja Tuhan, tapi kami menerima berkat-Mu Tuhan, bahwa pengorbanan begitu besar dalam hidup kami, begitu luar biasa Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita berbatang-Mu, dengan darah-Mu Kau selamatkan-Ku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita dibasah-Mu, dengan darah-Mu Kau selamatkan-Ku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, kebenaran Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus Terlalu mahal
dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita dan tidak dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup terlalu besar kasih-Mu Bapa, keberkahan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar darah-Mu Bapa, keberkahan yang Kau berikan bagiku terlalu kasih setia-Mu yang terbesar telah Engkau buktikan. Kebenaran-Mu yang terbesar telah Engkau menetapkan. Oh Yesus, kepadamu anugerah-Mu yang terbesar telah Kau berikan. kasih setia
Hari ini kami diberkati dalam segala hal yang luar biasa yang Kau berikan. Engkau mencukupkan, memenuhi kami dalam segala pergumulan kami, mendapatkan pertolongan dan kemenangan. Dan pagi hari ini kami diingatkan bahwa kemenangan yang terbesar Kau berikan bagi kami adalah ketika Engkau rela mati bagi kami, tersalib untuk menanggung semua dosa dan pelanggaran kami, agar kami menerima kehidupan yang baru, status yang baru, dan menikmati setiap janji-janji yang terbaik yang Kau sediakan di dalam kerajaan surga buat kami sekalian. 2000 tahun yang lalu Engkau menderita dan mati bagi kami. Hari ini di dalam kematian daripadamu, kami bukan hanya menangis, kami bukan hanya meratap, tapi kami bersorak kemenangan atas kasih setiamu yang besar. Oleh karena itu kami datang dengan nyanyian, pujian, tetap mengingat kematianmu di kayu salib bagi kami. Kami ada untuk menyatakan kebaikan kemurahan yang melimpah bagi kami. Berkatilah tempat ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhirnya. Engkau yang sucikan kudusnya kami semua umat-Mu, sehingga kami layak mengambil bagian dalam ibadah, baik yang di rumah maupun di tempat ini. Karena 2-3 orang berkumpul saat ini menyebut nama-Mu, Engkau hadir. Dan kami ambil Tuhan, sucikan kuduskan secara khusus umat-umat-Mu yang mengambil bagian tugas pelayanan, baik pemimpin pujian, tim singa, tim musik, pelayan LCD DLP, mereka soundman, bahkan yang merekam bagi Facebook, IG, dan juga YouTube yang nanti akan ditayangkan dari Kau. Tuhan yang menyertai memberkati hamba-Mu yang memberitakan firman, serta umat-Mu yang mengambil bagian ucapan suci. Kami semua layak adalah karena anugerah dan darah-Mu yang kudus. Berdiri di dalam satu nama yang menyelamatkan kami, kami berdoa di dalam nama Yesus. Kuasa kegelapan, kuasa dunia tidak dapat mengganggu kami. Engkau tidak dapat merampas kemenangan sukacita yang Tuhan berikan. Dengan kami patahkan, hancurkan, tengking, usir dalam nama Yesus ini. Hati kami rindu membawa korban yang kiranya menyenangkan hati-Mu. Kami memulaikan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang dikatakan amin. Salam Pentekosta. Haleluya, haleluya, haleluya. Juga saudara, kita tetap bangkit berdiri saudara, karena kita akan memuji nama Tuhan kita. Amin. Saudara yang di rumah siapa memuji nama Tuhan? Haleluya. Kita tinggalkan Tuhan yang telah mati bagi kita, namun Dia telah bangkit bagi kita, memberikan kita sukacita, memberikan kita kemenangan. Haleluya. Dia mati, Dia bangkit bagi kita.
bersorak-sorai bagi Tuhan, kita akan bersorak bahwa Dia memberikan kita kemenangan. Kemenangan bersama Tuhan kita. Kemenangan melawan sakit penyakit. Kemenangan melawan setiap masalah kita. Kemenangan darahnya para anak
puji syukur bagimu Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kau begitu baik di dalam hidup kami. Kau sudah mengantarkan kami saat ini ya Tuhan. Kami ambil bagian di dalam ibadah saat ini ya Tuhan. Ibadah kematian-Mu Bapa. Kami percaya ya Tuhan, Kau yang menuntun kami, Kau yang mengantar kami, Kau yang melawat kami. Kami sudah memuji Engkau Tuhan. Kami sudah mengagungkan Engkau ya Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami. Tuhan hadir untuk kami. Kalau sebentar kami Tuhan akan menerima berkat firman-Mu. Sucikan hati pikiran kami Tuhan. Ampuni segala salah dan dosa kami. Hingga Tuhan kami layak mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu ya Tuhan. Meteraikanlah di dalam kehidupan kami. Hingga kami oleh firman-Mu kami dimenangkan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Tutup bungkus dengan kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kalau saat firman-Mu disampaikan ada roh-roh yang tidak suka. Kami yakin dan kami percaya hanya roh Tuhan yang ada. Kami bertengking di dalam nama Tuhan Yesus. Keluar dari ruang ini. Hanya roh Kristus, roh Tuhan yang memimpin kami. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya berkat-Mu disampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, 2000 tahun yang lalu kita tahu bahwa Kristus Yesus mati buat kita sekalian. Kebenaran firman Allah saya memberikan judul Anak Domba Paskah. Apa yang kita tahu, apa yang kita mengerti tentang anak domba Paskah? Banyak anak Tuhan hanya mengerti dalam bagian-bagian tertentu. Kerinduan saya melalui kebenaran firman Allah ini, doa saya melalui kebenaran firman Allah saat ini, saudaraku yang terkasih, bukan hanya sekedar tahu, tapi saudara berjalan dalam jalan kemenangan yang Tuhan sudah buka buat kita sekalian. Saudaraku yang terkasih, setiap orang percaya, saya katakan pasti sudah tahu, sudah mengerti, sudah paham tentang anak domba Paskah. Siapakah anak domba Paskah? Bagaimana itu anak domba Paskah? Saudaraku yang terkasih, hampir boleh dikatakan 4.000 tahun yang lalu dimulai tentang anak domba Paskah dinyatakan bagi seluruh umat Israel dan bagi seluruh dunia untuk mengetahui tentang anak domba Paskah, yaitu 7 hari sebelum orang Israel pergi keluar dari Mesir. Tuhan berbicara kepada Musa untuk mempersiapkan diri, dan ia mempersiapkan segala sesuatu tentang anak domba Paskah. Anak domba ini harus sudah disediakan pada tanggal 10 dari bulan itu. Dan itu dimulai berarti hari pertama. Tuhan berkata kepada Musa, ini menjadi hari pertama dan bulan baru. Hari baru, bulan baru, tahun baru. Dan saudaraku yang terkasih, di dalam bagian ini maka kemudian pada hari 10 engkau mengambil anak domba Paskah, setiap keluarga 1 ekor, dan itu harus dimakan habis. Saudaraku yang terkasih, bila jumlah keluarga itu kecil, maka 2-3 keluarga boleh berkabung. Dan anak domba itu harus menunggu pada hari yang ke-14 atau 4 hari setelah disiapkan, itu baru boleh disembelih. Dan setelah disembelih, darahnya itu harus dipercikkan pada ambang dan jenang pintu. Dan saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kemudian Musa menetapkan apa yang diperintahkan Tuhan, bahwa anak domba itu harus jantan, tidak bercela, berumur 1 tahun, ya. Boleh domba
ataupun kambing. Dan saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, setelah dibubuhkan tanda darah pada ambang dan jalan pintu, maka mereka harus memakannya. Dan bila apa yang dimakan tidak habis, maka itu harus dibakar. Dan malam itu mereka tidak boleh tidur. Mereka harus bersiap-siap, berjaga-jaga. Sebab pagi hari ketika matahari bersinar, mereka harus berangkat dengan segera. Dan itulah penetapan Paskah bagi bangsa Israel dan umat Tuhan. Nah, saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, saya tidak berbicara di dalam bagian itu. Tetapi saudaraku yang terkasih, di dalam nats Alkitab ada 3 ayat yang berbicara tentang anak domba Paskah sebagai korban penghapus dosa dan dibawa kepada pembantaian. Kisah Rasul pasal 8 ayat 32. Kisah Rasul pasal 8 ayat 32. Lalu Roma 8 ayat 36. Kisah Rasul pasal 8 ayat 32. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Roma 8 ayat 36. Saudaraku yang terkasih, minggu yang lalu kita sudah baca, tetapi kita kembali baca Roma 8 ayat 36. 2, 3. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Saudara, 2 ayat ini merujuk kepada nas inti, yaitu di dalam Yesaya 53 ayat yang ke-7. Siapanya boleh tampilkan? Di dalam Yesaya 53 ayat yang ke-7. Di sini dikatakan dia dianiaya, tetapi dia membiarkan dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Saudara yang terkasih, Kisah Rasul 8 ayat 32 adalah seorang sida-sida dari Ethiopia yang diutus oleh ratunya untuk datang ke Israel mencari kebenaran. Dan saudara yang terkasih, hati sida-sida pun rindu untuk mengerti kebenaran dari firman Tuhan. Maka ketika dia melalui Israel, dia mendengar berbagai macam hal terjadi, peristiwa demi peristiwa terjadi, dan ia mengerti bagaimana seorang yang bernama Yesus dari Nazaret, dari keturunan Raja Daud, yang berbuat baik dan benar sepanjang umur hidupnya, mati di kayu salib. Namun ia tidak mengerti kenapa ini terjadi. Maka ketika dia dalam perjalanan pulang, diceritakan dalam Kisah Rasul 8 itu, ketika dia sedang membaca bagian nas ini, dia tidak mengerti, kok kenapa, kok bisa Yesaya 53 ini. Saudara yang terkasih, mulai ayat pertama, 2, 3, 4, kok ada orang-orang yang mengorbankan orang lain sedemikian rupa. Dan dalam ketidakpengertian ini, dalam kegalauan hatinya, bahwa ada seseorang yang membiarkan dirinya menjadi tanggungan dosa bagi orang banyak, tiba-tiba ada seorang yang berseru di samping keretanya. Apakah Tuhan mengerti tentang apa yang Tuhan baca? Maka saudaraku yang terkasih, dia katakan, bagaimana saya mengerti, bagaimana saya tahu, jika tidak ada orang yang memberitahukan kepada saya tentang pengertian dari firman ini.
Maka sida-sida ini jikalau Tuhan berkenan, mari ikut saya. Maka Filipus ikut di kereta yang dibawa oleh sida-sida itu. Dan ia menjelaskan tentang siapa dan bagaimana Yesus menderita dan mati buat kita. Nubuatan ini disampaikan. Dan saudaraku yang terkasih, maka tersentuhlah hatinya ketika Filipus berkata di dalam ayat yang keempat dari Yesaya pasal 53, tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh pilu-pilunya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dan Filipus bersaksi bagaimana Yesus menyembuhkan orang yang buta dari lahir, bagaimana Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh dari lahir, bagaimana Yesus menyembuhkan orang yang sakit kusta, bagaimana Yesus membangkitkan pemuda di Nain, bagaimana Yesus membangkitkan Lazarus yang sudah dikubur 4 hari 4 malam. Semua tanda-tanda heran bagaimana Yesus menghentikan angin, badai dan gelombang yang bergelora dengan sepatah kata, hai angin tenang, hai danau teduh. Maka angin dan danau pun teduh. Tetapi ia membiarkan dirinya ketika orang-orang menangkapnya, menganiayanya, bahkan berteriak, salibkan, salibkan. Di kayu salib Yesus, anak domba Allah itu, jikalau ia mengucapkan sepatah kata, maka itu akan terjadi. Kalau Yesus itu berseru di atas kayu salib, maka tidak ada sesuatu pun yang dapat menghalangi dia. Kalau ia dapat menghentikan angin badai, gelombang yang bergelora, maka ia dapat berbicara satu kata, maka semua lawan di hadapannya itu bisa mati. Namun seperti ayat yang ke-7 dikatakan, dia dianiaya, tetapi dia membiarkan dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa kepada kepembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sampai mati di kayu salib, tidak ada kutuk, tidak ada keluhan, tidak ada caci maki. Yang ada seruan, Bapa ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudaraku yang terkasih, dan ia betul mati. Dan bagaimana kemudian prajurit itu meyakinkan bahwa Yesus mati, dia ditusuk lambungnya dan keluarlah darah bercampur air, dan itulah darah domba Paskah. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, maka ketika ia mendengar bagaimana Yesus yang begitu baik dan benar dan saleh menderita bagi dosa banyak orang, sida-sida ini yang meninggalkan segala keduniawian untuk mengabdi kepada seorang ratu, hidupnya sepenuhnya adalah pengabdian. Dia disadarkan bahwa dosanya pun banyak, bahwa dosanya pun begitu besar, dan ia merasakan bahwa Yesus mengampuni dosanya. Maka ketika ia melihat air di dalam perjalanan itu, dia berkata, itu ada air, apakah halangannya bagi saya untuk dibaptis? Maka ia menyerahkan dirinya, dibaptis saat itu juga. Dan ketika ia selesai dibaptis, keluar dari air, dia heran, dia tidak mendapati orang yang membaptisnya.
berdiri di sampingnya, tapi orang itu telah pergi tinggalkan dia. Maka Alkitab katakan, pergilah dia dengan sukacita, pergilah dengan hati yang penuh kegirangan, pergilah dia dengan kuasa kemenangan dari darah anak domba Paskah. Roma 8, saudara berbicara tentang Paulus, dan kita sudah berbicara minggu yang lalu, dan ia menderita pada bagian ini banyak hal, tetapi ia menanggungnya. Dia katakan, seperti anak domba Paskah Yesus, maka ia pun harus siap sedia. Bagian ini nanti saya akan berbicara lebih lanjut. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, tentang darah anak domba Paskah. Saudaraku yang terkasih, tadi saya sudah berbicara, tetapi pada bagian ini saya ingin menjelaskan lebih lanjut. Yang pertama, bilur-bilur yang menyembuhkan. Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, di dalam ayat yang ke-6 dari Yesaya 53 dikatakan, kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Saudaraku yang terkasih, di dalam ayat 4 dikatakan, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal waktu itu orang-orang mengira dia kena tulah, dipukul, ditindas Allah. Ketika ia berseru, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Mereka orang-orang berkata, lihat dia memanggil Elia. Mari kita lihat apakah Elia menolong dia, apakah Tuhan menolong dia. Kalau ia datang dari Tuhan, orang berpikir maka saat itu dari sorga akan datang suatu tanda ajaib yang membebaskan Yesus dari salib. Tetapi bukan itu yang dinyatakan oleh firman. Bukan itu yang dinyatakan di dalam kasih Bapa buat saudara dan saya, yaitu melepaskan Yesus dari jalan salib. Kenapa? Kan memang ia harus mati di kayu salib, adalah supaya oleh bilur-bilur Yesus, saudara dan saya yang sakit disembuhkan. Haleluya. Yang kedua, darah anak domba menjadi penebus, penghapus dosa manusia. Di dalam ayatnya yang ke-10, saudaraku yang terkasih, Yesaya 53 ayat yang ke-10. Tetapi Tuhan berkehendak, perhatikan, Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, memang Yesus tidak ditentukan mengadakan tanda heran dan mujizat di kayu salib, lepas dari salib. Padahal ia mampu, ia sanggup, ia berkuasa. Namun saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, pada bagian ini kita boleh melihat Yesus membiarkan dirinya, dikatakan menuruti kehendak Allah, agar segala sesuatu yang dikehendaki Tuhan terjadi di dalam hidupnya dan terjadi bagi saudara sekalian. Apa itu? Dosa kita ditebus. Saudara ditebus, dan bukan hanya ditebus tapi dihapuskan. Ini berbicara saudara bahwa kita dilepaskan dari segala ikatan, dibebaskan dari segala rantai yang mengikat saudara dan saya.
Ada berbagai ikatan yang mengikat saudara, yang membuat saudara tidak dapat menjadi pengikut Tuhan, menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Satu, ikatan dosa. Dosa menghalangi saudara untuk berjumpa dengan Tuhan di dalam doa. Tuhan katakan yang menjadi pemisah antara saudara dengan Tuhanmu adalah dosamu, pelanggaranmu. Tuhan bukan telinganya kurang mendengar, bukan tangannya kurang panjang menolongmu, tetapi yang menjadi tembok pemisah, yang membuat doamu tidak dengar adalah dosamu. Ikatan ini yang membuat orang tidak dapat bersekutu dengan Tuhan. Yang kedua, dosa membuat manusia terjual sebagai budak, menjadi hamba dosa dan hamba iblis. Maka saudaraku yang terkasih, beberapa minggu yang lalu kita sudah berbicara tentang hal ini, bahwa iblislah yang menjadi bapamu. Engkau telah terjual, dan hanya orang yang menebus orang yang sudah terjual, ia menjadi orang yang bebas. Kalau tidak ada orang yang menebus, maka seumur hidupnya, bahkan setelah mati pun, ia tetap sebagai budak. Keturunannya tetap menjadi budak. Orang yang seorang budak, maka anak keturunannya seluruhnya menjadi budak. Kecuali ketika ada orang yang menebus. Dan darah anak domba Paskah menebus dosa saudara dan saya. Bukan hanya menebus, tapi menghapuskannya. Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, maka Yesaya berkata, sekalipun dosamu merah bagaikan kermisi, aku akan jadikan putih seperti bulu domba. Katakan amin. Jadi ini kita saudara, oleh darah domba kita menjadi menerima penebus dan penghapus dosa. Yang ketiga, C, darah anak domba menanggung banyak dosa. Apalagi 2 Korintus 5. Kita akan baca lebih dahulu Yesaya pasal 53 ayat yang ke-11 dan 12. Yesaya 53 ayat 11 dan 12. Saudaraku yang terkasih, bagian ini bukan hanya berbicara tentang menghapus dan menebus, tapi ia menanggung segala dosa, kesalahan kita. Mari kita baca Yesaya 53 ayat 11, 12, 23. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan akan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti, karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia, apa saudara, menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, ayat ini berbicara tentang kata menanggung, yang artinya saudara dan saya ini masih manusia, masih tinggal di dalam daging. Dan Tuhan tahu kadang-kadang daging ini membuat seseorang jatuh di dalam dosa. Tetapi dosa kita telah ditanggungnya. Kita tidak wajib lagi menanggung kesalahan dan dosa kita. Telah ditanggung. Oleh karena itu, melalui bagian ini, anak-anak Tuhan, Tuhan Yesus minta, kalau engkau jatuh dalam dosa, jangan biarkan kejatuhanmu lalu engkau berkata seperti pepadan dunia, sekalian sudah basah om, mandi sekalian. Tapi apapun dosamu, dan ketika engkau disadarkan bahwa engkau telah melanggar firman Allah, bangkit, bangun, kembali bangkit,
Lihat kasih Tuhan. Tuhan mengasihimu. Tuhan ingin memulihkanmu. Tuhan ingin menyucikanmu. Tuhan ingin engkau berdiri di sampingnya, bersama Dia dalam terang kemuliaan yang Ia telah terima, Ia memberikan kepadamu. Oleh karena itu, anak-anak Tuhan, jangan berkanjang dalam dosa. Jangan tinggal di dalam dosa. Kalau engkau menyadari kesalahanmu, bangkit, berdiri, datang ke rumah Tuhan, berseru, Yesus anak Daud, engkau telah mati bagimu, darahmu menanggung dosa saya. Maka sekarang Tuhan, beri saya kuasa Roh-Mu untuk saya mampu melepaskan segala bagian ini, dan saya mau belajar hidup seperti Engkau. Katakan amin. Dan itulah yang dikatakan oleh Paulus di dalam Roma 8 ayat 36. Bahwa hidupnya sekarang adalah seperti anak domba. Domba-domba sembelihan yang setiap hari menanggung dan menghadapi bahaya maut oleh karena Kristus. Oleh karena itu, saudaraku yang terkasih, pada bagian yang kedua saya akan masuk berbicara tentang kemenangan anak domba Paskah. Kemenangan anak domba Paskah. Saudara, Yesus telah menang, dan kemenangan itu Dia berikan kepada saudara dan saya. Yesus sudah menang, dan kemenangan itu diberikan kepada saudara dan saya. Dan kemenangan yang Yesus alami bukan keluar dari salib, bukan dibebaskan dari penderitaan itu, tapi melalui kematiannya di kayu salib. Ibrani pasal 2 ayat 8 sampai 9. Ibrani pasal yang kedua ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Segala sesuatu telah engkau taklukkan di bawah kakinya. Sebab dalam menaklukkan segala sesuatu kepadanya, tidak ada suatu pun yang Ia kecualikan, yang tidak takluk kepadanya. Tetapi sekarang ini belum kita lihat bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan kepadanya. Tetapi Dia yang untuk waktu yang singkat dibuat lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus, kita lihat yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah Ia mengalami maut bagi semua saudara, bagi semua manusia. Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, haleluya. Ayat 10 katakan, sebab memang sesuai dengan keadaan Allah, yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Bagian ini Yesus menang di kayu salib, bukan dengan pedang, bukan dengan tombak, bukan dengan seruan, mati, mati, mati. Dia tidak berseru kepada Bapa di sorga, Bapa, Engkau telah mendengar doaku ketika aku menghentikan angin badai. Maka sekarang Tuhan, adakan tanda heran, biarlah semua yang menyalibkan aku ini saat ini rempah. Tidak, tapi Ia diam. Kematian Yesus adalah kemenangan. Katakan kepada sebelahmu, kematian Yesus adalah kemenangan. Dan kemenangannya adalah kemenangan kita. Katakan kepada sebelahmu, kemenangan Yesus adalah kemenanganku. Haleluya. Dan disinilah saudara Paulus berkata, aku ini seperti domba-domba sembelihan yang setiap hari menghadapi bahaya maut. Tetapi Ia berkata, kita anak Tuhan lebih daripada orang-orang yang menang. Katakan amin. Saudaraku yang terkasih, ingat anak Tuhan,
Engkau tidak perlu bersorak, engkau tidak perlu mengucap syukur ketika ada orang yang mencaci makimu, ketika ada orang yang menghinamu, ketika ada orang yang memukul, menendangmu. Ia mengalami kecelakaan, ia mengalami penderitaan. Lalu saudara berkata, syukurin lu, rasain lu, kemarin engkau menghina saya. Jangan sampai anak Tuhan mengucap syukur karena hal ini. Karena kemenanganmu adalah bukan ketika orang yang menyusahkanmu mengalami kesusahan, tetapi ketika engkau menderita karena orang itu ia diselamatkan. Itulah kemenangan oleh darah anak domba Allah. Dan Yesus Kristus ia berkeluh, mulutnya terdiam, dan ia berkata, Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Iblis ketika melihat Yesus mati bersorak kegirangan. Ia berpikir ia menang. Iblis bersorak girang dengan antek-anteknya. Ia berpikir bahwa ia menang. Tapi ketika Yesus mati, terjadi gempa, terjadi kilat yang dahsyat, dan tirai bayi Allah terbelah. Di sana iblis terjaga, di sana iblis tersadar bahwa justru kemenangan oleh darah anak domba Allah adalah bukan lepas dari salib, tapi kematiannya, darahnya adalah darah kemenangan buat kita. Haleluya! Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Beri kemuliaan. Darah anak domba Allah adalah darah yang penuh kemenangan, yang menebusmu, menyembuhkanmu, dan memberikan kita kuasa kemenangan. Haleluya. Bagian yang ketiga, yang terakhir, saudaraku yang terkasih, Yesus bukan hanya sekedar mati dan memberikan kau kemenangan, tetapi kematian Yesus adalah jalan kemenangan anak domba Allah yang diberikan kepada saudara. Dia bukan hanya memberikan engkau mahkota kemenangan, tetapi ia menyediakan dirinya saat mati di kayu salib menjadi jalan kemenangan, menjadi jalan keselamatan, menjadi jalan menuju hidup yang kekal. Katakan amin. Haleluya. Ayat Yohanes 15 ayat yang ke-20. Saudaraku yang terkasih, disinilah seperti yang Paulus katakan dalam Roma tadi, maka kita kembali mengingat apa yang Tuhan Yesus katakan. Jalan kemenangan orang Kristen bukan ketika saudara berdoa, orang yang menyusahkanmu mengalami susah. Tidak. Itu bukan jalan kemenangan orang Kristen. Itu bukan jalan kemenangan anak-anak Tuhan. Tetapi Yohanes 15 ayat 20 mengingatkan kita tentang jalan kemenangan anak domba Paskah yang Tuhan buat, yang Tuhan bukakan untuk saudara melaluinya. Mari kita baca 2, 3. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu. Seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Anak-anak Tuhan harus siap menderita karena Tuhan. Anak-anak Tuhan harus siap menderita, dicemooh, dicaci maki, hidupnya dibuat susah, dan tidak melawan, tidak membalas dengan caci maki, tidak membalas dengan segala sesuatu, tidak menggerutu ketika kesusahan datang, tidak mengomel ketika engkau mengalami berbagai hal-hal yang menyusahkan hatimu. Bahkan ketika engkau diremukkan, engkau hanya berseru di bawah kaki Tuhan, dan engkau berjalan seperti domba yang dibawa kepada pembantaian. Tetapi jangan takut, Tuhan tidak meninggalkanmu. Jangan engkau lemah dan putus asa, karena Ia menyertaimu.
Tuhan dan Guru besar. Ketika Yesus berbicara ini, Yesus berkata, akulah Tuhan dan aku juga gurumu. Yang artinya kalau Yesus melakukan itu, firman Allah katakan, seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya. Kalau saudara selama ini ketika dibuat susah, ketika saudara dibuat menderita, saudara berkata, siapa sih lu? Ngapain lu begitu? Ini hidup gua. Maka saudara sekarang rendahkan hatimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Biarkan engkau menderita dan izinkan Roh Tuhan yang bekerja atas diri. Dan disinilah saudara tugas Tuhan sedang bekerja di dalam hidup saudara dan saya. Apa itu? Tugas seorang guru adalah membuat murid-muridnya mengerti. Jadi kalau guru ngajar 1 tahun muridnya nggak ada yang ngerti, guru itu gagal, saudara. Maka guru harus berusaha. Kalau dia mengajar dengan cara A, muridnya nggak ngerti, dia harus berpikir kenapa nggak ngerti. Dia buat cara B, dia buat cara B juga nggak ngerti. Dia akan buat cara C dan terus menerus sampai muridnya mengerti, dan bukan hanya mengerti, tapi dapat melakukan apa yang diajarkannya. Kalau di sekolah guru mengajar anak-anak 5 tambah 5 berapa? Ini loh, 5 itu batang lidi 5 ditambah batang lidi 5. Coba hitung batang lidinya berapa? 10 bu guru, oh 100. Tapi di rumah dilihat 5 tambah 5 berapa? Ditulisnya 1. Lalu ditanya, kenapa nak? Kok cuma 1? Lupa bu guru, nolnya hilang. Nah berarti saudara guru ini gagal. Maka guru akan selalu mendampinginya. Guru menjadi mentor bagi murid-muridnya. Guru menjadi pembimbing bagi murid-muridnya. Dan Yesus yang telah menang, ia bukan duduk di atas tahta kerajaan sorga, lalu topang kaki, topang dagu, dan ia melihat muridnya. Ia tidak hanya di sorga, ia mengirim Roh yang kudus, Roh Kristus, untuk menjadi mentor, menjadi pembimbing, menjadi penuntunmu, supaya engkau mengerti apa yang difirmankannya, dan bukan hanya mengerti, tapi dapat melakukan seperti Yesus telah lakukan. Katakan amin. Oleh karena itu saudara, maka kalau Yesus menjadi guru, mentor, pembimbingmu, ada 3 hal. Pertama, saudara akan diberi kemampuan saat menghadapi segala kesukaran dan penderitaan hidup. Saudara akan beroleh kemampuan untuk menghadapi kesukaran dan penderitaan hidup. Ingat apa yang kita baca minggu yang lalu? Aniaya, kelaparan, maut, bahaya pedang tidak akan dapat memisahkan aku dengan kasih Kristus. Kenapa? Ada kemampuan. Dan Paulus katakan, aku ini telah belajar dalam segala hal. Belajar ketika dalam kelimpahan maupun kekurangan. Belajar ketika dicaci maki. Belajar ketika ditindas, dianiaya, dicambuk. Tidak melawan, tidak membalas dengan caci maki. Maka Yesus berkata, maka Paulus berkata apa saudara? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Amin. Segala perkara kita dapat menanggungnya. Artinya apa? Roh Kristus akan memberikan engkau kemampuan menghadapi segala kesukaran dan penderitaan hidup. Yang kedua, Roh Kristus akan memberikan engkau kekuatan untuk menanggung aniaya, celaan, hinaan, menanggung. Seperti Yesus menanggung dosamu. Kita menanggung kesalahan orang, enak saja. Saya nggak salah. Maaf kalau saya ngomong ini sehari-hari dalam bagian ini. Misalnya pengerja, loh om yang salah si Ariel, kok kenapa Hermanto yang disalahin? Saudara, engkau sedang menanggung penderitaan di dalam Kristus. Mulutmu jangan berkata membalas. Kalau ada saatnya saudara, Tuhan akan singkapkan, maka kebenaran akan dinyatakan. Yang salah akan salah, yang benar akan benar. Saudara tidak perlu melawan. Saudara berkata, oh saya nggak ngomong begitu, saya tidak begini, oh om saja mengarang sendiri. Tidak.
engkau sedang diizinkan untuk menanggung kesalahan orang lain. Katakan amin. Seperti Kristus sudah menanggung kesalahanmu, kita sekalian diajar untuk menanggung kesalahan orang lain. Itulah jalan kemenangan dari Tuhan. Haleluya. Dan yang paling real adalah suami istri yang seringkali berkata, kenapa saya mesti jadi susah gara-gara kamu? Kenapa saya yang kena batunya aja hanya karena kamu? Saudara, suami istri harus saling menanggung kesalahan sesamanya. Dengan berkata, kita telah dijadikan satu. Berjuang bersama, hadapi bersama, tanggung kesukaran kita bersama. Saudaraku yang terkasih, kalau istrimu susah, suami harus mengalami kesusahan dari istrinya. Kalau suami mengalami kesulitan, istri harus mengambil bagian menanggung kesulitan suami. Katakan amin. Yang C, saudaraku yang terkasih, saudara diberi kuasa, bukan menghentikan angin ribut. Saudara diberi kuasa, bukan hanya berkata kepada danau yang bergelora, angin ribut yang bergoncang, tenang dan teduh. Kuasa yang Tuhan berikan kepada saudara untuk bukan show off. Saya anak Tuhan. Elia manusia biasa, saya manusia biasa. Elia percaya Tuhan, ya Tuhan Allah, saya percaya Tuhan Yesus. Elia berkata hujan tidak turun dan hujan tidak turun. Elia berkata hujan turun dan hujan turun. Maka saya percaya doa orang benar, besar kuasanya dalam nama Yesus. Oh, saudara, menghentikan angin badai. Bukan kuasa itu yang Tuhan berikan untuk saudara di show off, tapi kuasa untuk memberitakan keselamatan, Injil keselamatan dengan berani. Kristus Yesus mati di kayu salib supaya kita yang percaya padanya menerima Roh Kristus yang memberi kita kemampuan, kekuatan, dan kuasa, sehingga kita bukan orang mudah yang mudah lemah dan putus asa saat menghadapi berbagai kesukaran, saat menghadapi berbagai macam masalah di dunia ini. Kita bukan menggerutu, kita tidak berkata, "Hei masalahku, aku tahu masalahku bagaikan gelombang yang besar." Saya katakan, berhenti diam. Kalau Tuhan memang engkau berbicara untuk katakan itu, berkatalah dengan berani. Dan jangan pernah takut dicela orang. Tetapi kalau Tuhan tidak berkata itu, jangan engkau berkata-kata. Karena Tuhan tidak memberimu kuasa untuk melakukan, untuk show off bahwa engkau hebat, bahwa engkau adalah anak Tuhan. Bukan. Tetapi Tuhan memberikan itu kuasa untuk saudara memberitakan Injil keselamatan, supaya banyak jiwa dimenangkan oleh darah anak domba Allah. Akhirnya Ibrani pasal 12 ayat yang ketiga. Inilah kuasa kemenangan yang Tuhan berikan. Bukan kuasa menghentikan angin badai. Itu akan terjadi jika saudara melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dan Tuhan berbicara kepadamu. Itu pasti terjadi. Tetapi kuasa kemenangan yang Tuhan berikan adalah bukan hanya untuk itu, tetapi ini. Kita baca bersama-sama 2-3. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Katakan amin. Inilah kuasa yang Tuhan berikan untuk saudara dan saya, untuk kita menjadi saksi, memberitakan Injil keselamatan. Banyak orang dimenangkan. Semua orang akan melihat bahwa Kristus Yesus ada di hati. Saudaraku yang terkasih, Perdana Menteri India berkata, jika orang Kristen hidupnya seperti Yesus, maka seluruh India akan menjadi orang Kristen. Menanggung dosa banyak orang, menyatakan kasih Tuhan yang tulus,
Nehru berkata, kalau orang Kristen hidup seperti Yesus, seluruh India jadi orang Kristen. Artinya apa? Saat saudara hidup dalam kuasa kemenangan Kristus, saudara bukan berdiri dengan gagah megah seperti membawa jas yang mahal dan berseru sana sini, tidak. Tapi kita seperti domba yang dibawa kepada pembantaian. Keluh diam. Tapi kemenangan Tuhan akan dinyatakan bagimu bahwa engkau berharga di mata Tuhan. Maka firman Allah katakan, berbahagialah sejak hari ini, berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan. Haleluya. Saya tidak panjangkan firman. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Jalan kemenangan dari Tuhan sudah dibukakan, dan kita sekarang sedang berjalan di dalam jalan kemenangan itu. Oleh karena itu, Ia memberikanmu roh, roh Kristus Yesus. Dan biarlah setiap orang hidup dalam pimpinan roh Kristus Yesus. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Kuasa menyata di dalam kelemahan. Amin. Haleluya. 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 Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, mungkin saat ini saudara berkata, kapan Tuhan masalah saya selesai? Mungkin hari ini saudara menangis dan berdoa dengan berlinang air mata, Tuhan, sampai kapan saya bertahan dalam kesukaran ini? Tapi saudaraku yang terkasih, Tuhan meminta bukan hanya berdoa, menangis, memohon, tapi saudara diminta oleh Tuhan berjalan dalam jalan kemenangan yang telah dibukakan bagimu. Kuasa Kristus biarlah menjadi nyata di dalam hatimu. Ketika engkau berjalan dalam jalan yang telah dilalui oleh Yesus Kristus, darah anak domba Allah ini, Dia keluh, mulutnya terdiam. Ketika Ia dipersalahkan dan dalam segala sesuatu Dia harus melakukan kehendak Allah, agar kehendak Allah dinyatakan. Maka biarlah kehendak Tuhan juga nyata dalam setiap langkah hidup. Kuasa nyata. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datangnya pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang
bukan hanya untuk dirinya, tetapi kemenangannya diberikan, dikaruniakan, dinyatakan bagimu, supaya engkau bukan orang-orang lemah, bukan orang-orang yang tak berdaya. Engkau, saya, kita yang percaya di dalam Kristus Yesus, kita menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Haleluya. Karena kuasa kemenangannya nyata bagimu. Oleh karena itu, jangan berdiri saja, jangan stay berdiri, tapi melangkahlah di jalan kemenangan yang Tuhan telah lalui. Melangkahlah di jalan Tuhan yang Tuhan telah berikan, agar kehendak Allah dinyatakannya di dalam setiap langkah hidupmu. Maka engkau akan melihat apa yang tidak pernah dilihat mata, apa yang tidak didengar telinga, apa yang tidak pernah terbit di dalam hatimu. Yang terbaik Bapamu di sorga kerjakan dan nyatakan di dalam hidup. Di hadapan kita ada kemenangan Tuhan, yaitu ketika Dia menyerahkan dirinya mati buat saudara dan saya. Dan kemenangannya ini dikaruniakan bagimu, supaya kita semua menjadi pemenang-pemenang, bahkan orang-orang yang lebih dari pemenang. Siapa yang dapat mendakwa saudara? Siapa yang dapat menghukummu kalau Yesus malah menjadi pembelamu? Kita naikkan pujian ini. Saya mengundang pelayan Tuhan maju ke depan, Bapak Adi dan juga saudara Ari. Haleluya. Biarlah kuasa kemenangan Tuhan dinyatakan. Kuasa yang bukan hanya untuk menghentikan angin ringan, tapi kuasa untuk menanggung segala sesuatu bersama dengan Dia. Seperti Paulus katakan, oh segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Haleluya. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat bersembunyi yang menolong di saat susahku, dapat perlindunganmu, kebenaran dan perisai hidupku. adalah kemenangan bagi kami. Amin. Darah-Mu adalah darah kemenangan bagi kami. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihipurkan, yang lemah beroleh kekuatan yang baru. Hati yang lemah, hati yang tawar dipulihkan dalam nama Yesus. Maka kami mengangkat tangan. Engkau yang kira
putranya sendiri menurunkan tangan, memberkati roti dan air anggur yang adalah tubuh dan darahmu yang terpecah di kayu salib. Engkau menang bukan turun dari salib, tapi engkau menang karena engkau mati bagi kami. Tubuhmu terpecah, darahmu tercurah menjadi darah kemenangan bagi kami selama hidup, bahkan bagi seluruh manusia di dunia ini. Amin. Kami hamba-Mu berdoa, umat yang dikasihi Tuhan di rumah Tuhan, taruhkanlah tangan di atas roti dan air anggur, dan biarkanlah kuasa Tuhan yang bekerja. Bukan kita, tapi Tuhan kuasa yang bekerja. Bapa kami di dalam surga, kami yakin Engkau telah menyatakan kasih-Mu lewat putra-Mu yang tunggal, mati di kayu salib, diserahkannya bagi kami, supaya dalam segala pergumulan kami Engkau mengaruniakan segala sesuatu bersama dan di dalam Kristus Yesus yang telah Engkau serahkan bagi kami, melalui dan di dalam tubuh dan darah Kristus ini. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, berkat kasih karunia rahmat-Mu dicurahkan, roti dan air anggur menjadi tubuh dan darah Yesus yang tercurah bagi kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Cintanya dan kasihnya lebih dari segala yang ada. Putranya dikorbankan demi seluruh manusia. Cintanya dan kasihnya lebih dari segala yang ada. Putranya dikorbankan demi seluruh manusia. Darah domba tercurah di Kalvari. Darahnya hapuskan dosa. Darah domba tercurah di Kalvari. Haleluya. Saudaraku yang terkasih, bukalah lebih dahulu air anggur, karena ini agak. Saudara yang di rumah, bukalah air anggur lebih dahulu, lalu taruh sebelah kirimu. Haleluya. Dengar firman Allah, Ia telah mati bagi kita. Oleh darah Yesus kita telah ditebus. Amin.
Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Amin. Firman-Nya berkata, saudaraku yang terkasih di dalam Yesus. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Haleluya, haleluya. Kami mengangkat roti ini Tuhan mengingat kematian-Mu. Engkau adalah kemenangan bagi kami. Dan Engkau memberikan kemenangan-Mu di kayu salib untuk kami. Supaya kami menjadi orang-orang yang hidup, yang berkemenangan oleh darah Yesus. Oleh tubuh-Mu yang telah Engkau berikan bagi kami. Kami menerima benih yang kekal. Benih yang tidak dapat dikuasai oleh dunia ini. Benih sorgawi kami terima, yaitu adalah tubuh-Mu. Kami mengangkat roti ini, kami mengingat kematian-Mu di kayu salib. Kami percaya tubuh-Mu terpecah menjadi makanan rohani bagi kami. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, makanlah. Haleluya, haleluya. Angkat cawan tinggi-tinggi dengan firman Allah. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian tumpahkan bagi banyak orang. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, dosa. Haleluya Tuhan. Haleluya, penyakitmu disembuhkan. Amin. Amin Tuhan. Untuk engkau beroleh hidup yang baru. Haleluya. Hidup yang berkemenangan bersamanya. Haleluya. Kami mengangkat cawan mengingat kematian-Mu. Darah kemenangan-Mu tercurah bagi kami. Haleluya. Di dalam nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Dalam darahnya, darah domba Allah, ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah, ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah, ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Terima kasih Yesus. Terima kasih Kristus Yesus adalah pembelaku. Maka aku tidak khawatir dan takut apapun juga. Kalau Allah Bapa telah menyerahkan Kristus Yesus mati bagi kami, maka kami percaya di dalam dunia ini tidak ada segala sesuatu yang tidak dikaruniakan Papaku. Bersama di dalam Kristus yang telah diserahkannya menjadi pembela bagiku sekarang. Maka dengan kemenangan ini kami berseru,
Kemenangan ini kami bersorak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Amin. Katakan amin. 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 Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Ibu Gembala akan memberikan beberapa pengumuman. Dan saudaraku yang terkasih, sebelum Ibu Gembala lanjutkan, hari Minggu besok, saudaraku yang terkasih, ibadah kita tetap seperti biasa, seperti streaming. Tetapi kemungkinan nanti ada perubahan format, karena kami berusaha ingin lebih baik begitu, dan menghadapi kondisi yang demikian kami selalu mendapatkan himbauan supaya betul-betul dijalankan dari pemerintah ibadah di rumah. Tetapi bagian ini saudara, jangan saudara merasa kebebasannya dilanggar dan sebagainya. Nanti akan ada pemberitahuan, tetapi saudaraku yang terkasih, nanti kalaupun saya hadir di tempat ini pada jam ibadah 1, 2, 3, maka saya akan duduk beribadah di sini. Firman Tuhan dibuka via YouTube, rencananya itu, tapi kesiapan ini menunggu kesiapan saudara. Kalau segala sesuatu siap, YouTube-nya lebih baik, maka saudara kita akan melakukan itu. Tapi kalau memang YouTube belum siap, maka mau tidak mau kita masih tetap berjalan seperti ini. Doakan, tetap berdoa, biarlah Tuhan menolong kita sekalian. Virus COVID Tuhan lalukan dengan segera. Haleluya. Tuhan, selamat Paskah. Yang di rumah selamat Paskah, juga yang di tempat ini saya ucapkan selamat Paskah. Harusnya hari Minggu besok kita anak-anak sekolah Minggu cari telur ya, Pak. Tapi kita tetap berdoa, semangat. Guru-guru sekolah Minggu nanti ada firman Tuhan yang akan disampaikan melalui Facebook juga ya. Dan saudaraku, seperti biasa kalau ekstra kolektor di situ, dan bagi persembahan dan milik Tuhan, saudara berikan di tempat sana ya. Mari saudaraku, kita naikkan pujian, kemenanganlah, kemenanganlah, oleh darah Yesus kemenanganlah. Amin. Kemenanganlah, kemenanganlah, oleh darah Yesus kemenanganlah. Harap pada Tuhan, iblis mundurlah, oleh percaya kemenanganlah, 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 oleh darah Yesus kemenanganlah. Harap pada Tuhan, iblis mundurlah, oleh percaya kemenanganlah, 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 oleh darah Yesus kemenanganlah. Harap pada Tuhan, iblis mundurlah, oleh percaya kemenanganlah, 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 oleh darah Yesus kemenanganlah. Harap pada Tuhan, iblis mundurlah, oleh percaya kemenanganlah, oleh percaya kemenanganlah, oleh percaya kemenanganlah. Tuhan, persembahan saudara masih baik yang di rumah melalui transfer untuk membantu sidang jemaat Tuhan yang sakit, buat ekstra kolektor, dan juga buat saudara lihat persiapan tadi yang Bapak Gembala sampaikan ya, ada hal-hal yang perlu dibenahi melalui persembahan saudara. Kiranya Tuhan yang memberkati. Mari saudaraku, kita mau bangkit berdiri. Yang berulang tahun saya ucapkan selamat ulang tahun. Bagi saudara yang belum didoakan, bisa didoakan di depan. Oke, kita mau bangkit berdiri, kita mau akhiri ibadah kita saat ini. Biasanya bersalaman kita ces saja dari jauh, ces dari jauh. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Semua sehat ya. Kangen, salam kangen selalu. Yang pengen berjumpa tapi apa boleh buat ya, kita hanya berjumpa di dalam doa. Setiap hari Senin sampai hari Sabtu
ada doa puasa terus sidang jemaat Tuhan yang mau masuk di hari apa, saya bisa bilang melalui WA, atau saudara tidak bilang tapi saudara mau berpuasa boleh. Di tim MD Banten juga ada doa rantai ya, jam berapa sampai jam berapa. Kita tetap terus berdoa buat bangsa Indonesia. Nanti kalau bisa Elizabeth gantiin, Stefania mau didoakan di depan. Menaikkan syukur padamu Tuhan. Sama kita masih boleh ada, kita boleh bernafas semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Kematiannya di kayu salib 2000 tahun yang lalu, kita boleh diselamatkan oleh karena kasih Tuhan. Naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujian namamu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah Kami boleh bersyukur Tuhan. Kami boleh mengingat kematian-Mu di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Kami boleh bersyukur Tuhan. Tanpa kematian-Mu kami binasa dan kami tersesat adanya Bapa. Kami bersyukur buat kasih dan kemurahan-Mu. Tuhan memberikan cuaca yang baik sehingga umat-umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan boleh ada di dalam kasih dan perlindungan-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus, kalau firman-Mu sudah disampaikan oleh hamba-Mu, hamba-Mu sudah berhenti berbicara, Roh Kudus yang memberikan pengertian lebih jauh buat kami maupun Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Kami berdoa buat ibu-ibu lanjut usia, pemuda-pemudi, anak-anak sampai ke bayi-bayi Tuhan. Banyak anak-anak-Mu yang baru melahirkan Tuhan pulihkan, dan juga anak-anak yang boleh bertumbuh dalam kasih kemurahan daripada-Mu. Baik cucu dari Pak Adi, cucu daripada Bapak Tuhan Yesus, Tony dan juga yang lain-lain. Kami yakin Tuhan pemeliharaan Tuhan menolong kepada ibu yang habis operasi ataupun melahirkan, juga buat anak-anak yang dikasih Tuhan. Juga anak-anak kami yang bersekolah dari tingkat TK, SD, SMP, SMK, perguruan tinggi. Mereka bersekolah dengan cara Tuhan di rumah, Tuhan belajar di rumah. Tuhan berikan kepintaran hikmat daripada-Mu, dan juga guru-guru yang membimbing Tuhan, yang memberkati. Juga Tuhan usaha pekerjaan mata pencarian umat-umat-Mu. Kalau umat-umat-Mu sudah berkorban Tuhan, biarlah Tuhan memberkati berlipat kali ganda. Kami berdoa buat Tuhan Stefania, dalam Tuhan sudah tambahkan usia 1 tahun lagi, memberikan hikmat, kepintaran, dan juga dalam masa mudanya dia mau tetap mengiring dan melayani Engkau Tuhan. Berkati Bapak Gembala dalam kesehatannya Tuhan, dan juga buat sidang jemaat Tuhan yang sakit, Tuhan yang pulihkan Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, Bu, kalau sebentar kami akan pulang, Tuhan jaga, lindungi, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Baik kepada Pak Yohanes dalam kesehatannya, buat Bapak Oscar dalam kesehatannya. Tuhan juga menolong buat kekasih-kekasih kami yang kami tidak ketahui kalau mereka dalam keadaan sakit. Tuhan juga yang berikan kesembuhan, kekuatan daripada-Mu. Berkati juga Tuhan usaha-usaha anak-anak Tuhan
Mereka yang berdagang, berusaha apapun Tuhan buat berhasil, nama Tuhan saja boleh dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, bangsa Indonesia, kiranya Tuhan dari pemerintahan yang tertinggi sampai kepada yang terendah, RT, RW, lurah, camat, bahkan tempat kami berbakti, Tuhan berikan keamanan dan juga kami boleh tetap boleh memuji dan membesarkan nama daripada Engkau, walaupun dengan cara-cara yang bagaimana Tuhan buka jalan untuk kami boleh tetap setia kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau ada jiwa-jiwa yang lemah Tuhan, bangkitkan kerohanian mereka, berikan kekuatan yang baru untuk mereka maju. Dan kami boleh merayakan Paskah buat hari Minggu besok. Kami boleh melihat pertolongan Allah dinyatakan buat kami semua. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami mau akhiri doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Cinta kasih, kemurahan dan rahmat-Mu telah tercurah bagi kami. Bahkan kuasa kemenangan oleh darah Yesus telah kami miliki. Darah-Mu memateraikan kami bahwa kami adalah milik kepunyaan-Mu Tuhan. Engkaulah gembala domba kami, Engkaulah pemimpin, Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Akhirnya umat-umat yang ada di rumah dan saudara sekalian yang di tempat ini yang mengambil bagian tugas pelayanan, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Putra Allah yang tunggal Yesus Kristus, pimpinan penyertaan Allah Roh Kudus yang menuntut membimbingmu dalam segala kebenaran, menyucikan, menguduskan, memeliharamu tanpa cacat celah. Dihentarnya akannya kita sekalian berjumpa dengan Yesus Setiawan yang permai dalam kemuliaan anak domba Allah yang kudus. Tuhan menyertai dan memberkati usaha pekerjaanmu berhasil. Tuhan menyertai dan memberkati dengan berkat kesehatan panjang umur. Tangan Tuhan menyertai memberkatimu dengan sukacita, kegembiraan, kebahagiaan bersama keluarga, suami, istri, anak-anak, menantu dan cucu-cucu, semua dalam kasih sayang kemurahannya. Tuhan menyertai memberkati engkau remaja, pemuda dan pemudi. Diberkatilah engkau dalam kesehatan, dalam pendidikanmu, dalam pekerjaanmu, masa depanmu. Kebajikan kemurahan Tuhan saja yang menyertai kita sekarang selama-lamanya. Kasih, rahmat, kemurahan Tuhan tercurah bagi kita sekarang. Terimalah berkat bersama dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati, katakan amin. Berdoa secara pribadi, saudara teguhkanlah hati. Kuasa darah Yesus yang memberikan kemenangan telah termantrai di dalam hidup kita, orang-orang yang lebih dari pemenang. Oleh karena itu, dalam hidup ini arahkan dirimu kepada Yesus yang memimpin dalam iman dan wujud iman yang sempurna. Puji Tuhan, selamat Paskah, kita katakan salam Pentakosta 3 kali. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudaraku yang terkasih, saya mau sampaikan di tempat ini bagi Bapak Ibu sekalian di rumah, anak-anak saudara, ada ibadah Paskah. Ya, karena ini baru selesai, kami memberikan waktu setengah jam, jadi 12.30 secara 11.30 maaf. 11.30 karena pelayan-pelayan Tuhan yang melayani juga akan istirahat sebentar untuk makan dan sebagainya. Dan 11.30 live streaming via Facebook dan IG. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.